Halo, pada kesempatan ini saya Agustinus R. Kilikili sebagai Wakil Bupati Maluku Barat Daya mau mengklarifikasi dan sekaligus menjelaskan terkait dengan berita yang termuat dalam media dengan judul Kilas Balik 2019 di balik layar cerita kenapa BTN memilih ALK sebagai wakil bupati. Dan di dalam muatan berita itu dicantumkan bahwa saya sebagai kepala Bapenda waktu itu melakukan tagihan terhadap masalah pendapatan daerah, khususnya pada masalah AMDAL, masalah AMDAL. Padahal seharusnya pelaksanaan penagihan itu terarah pada pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi waktu itu kami lakukan penagihan setelah kami melakukan koordinasi langsung dengan pihak Batu Tua di Jakarta, dan kita telah melakukan perjanjian kesepakatan dalam kaitannya dengan pembayaran hutang yang selama ini terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya. Hutang ini dia selama ini belum terbayar waktu itu, sehingga secara bertahap mereka setelah melakukan persetujuan itu dilakukan, mereka membayarnya secara bertahap. Dan berita yang disampaikan itu bahwa saya seakan-akan menyalahgunakan anggaran tersebut. Dan saya mau jelaskan bahwa setiap transaksi yang masuk ke daerah itu tidak masuk pada rekening A, B, atau C, tetapi semuanya diarahkan masuk ke rekening daerah di BPDM. Sehingga pembayaran pajak maupun retribusi dalam nilai tertentu itu semuanya itu adalah masuk di kas daerah, bukan lewat rekening siapa-siapa atau dikasih langsung dari pihak perusahaan kepada siapa-siapa. Dengan demikian pada saat ini saya mau jelaskan dan saya mau memberikan pernyataan bahwa terkait dengan pajak dan retribusi waktu itu adalah tunggakan yang selama perusahaan itu ada di Maluku Barat Daya tidak pernah melakukan kewajibannya, sehingga kewajiban daerah untuk menarik pajak dan retribusi yang selama itu ada dan sampai 2019 itu, dan selanjutnya itu tetap dilakukan pembayaran secara normal dari 2020 sampai saat ini. Pembayaran secara normal itu apa? Itu sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan peraturan daerah. Jadi mereka melakukan pembayaran tidak lari dari perda yang sudah ditetapkan oleh daerah, baik pajak maupun retribusi. Dari sisi pajak itu ada beberapa item di dalamnya, dan retribusi juga ada beberapa item di dalamnya, sehingga nilai yang terjadi pada tahun 2019 itu seakan-akan membengkak karena memang itu utang yang selama ini tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Dan dana yang masuk selama itu setelah masuk di rekening daerah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah, dan kami selalu melakukan hearing dengan DPRD terkait dengan masalah ini, dan persetujuan dari DPRD juga memberikan apresiasi ketika kita melakukan pungutan-pungutan yang selama itu terjadi dalam kaitannya dengan hutang yang selama ini mereka merupakan tanggung jawab mereka yang tidak pernah dibayarkan. Setelah masuk ke kas daerah, kewenangan yang ada pada pemerintah daerah DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk menetapkan anggaran ini kira-kira masuk ke pos-pos belanja yang mana, baik masuk infrastruktur atau ke bantuan-bantuan atau apa. Tetapi pada prinsipnya saya mau katakan bahwa
anggaran yang masuk itu tidak ditujukan, dialokasikan untuk kepentingan politik tahun 2020. Karena Pak Bupati Minang saya tahun 2019 dan tahun 2020 itu kita sudah mulai melakukan kampanye-kampanye. Dan dana itu tidak pernah, sedikit pun tidak pernah, tetapi semuanya masuk ke kas daerah untuk kepentingan pembangunan di daerah. Saya kira itu merupakan kunci, dan saya berharap dari pihak masyarakat bisa mengerti masalah ini setelah ada penjelasan. Dan saya mau tekankan satu lagi khusus untuk bantuan ini, rokok satu batang pun saya tidak dapat dari situ. Saya katakan seperti itu. Saya kira inilah yang perlu saya jelaskan. Saya menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Kami doa. Saya Johanna Violeta Johannes SE, Kepala Badan Pendapatan Daerah. Hari ini memberikan informasi terkait dengan apa yang beredar di media telah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati. Terkait dengan informasi yang disampaikan adalah tidak benar, karena berdasarkan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan pihak perusahaan di tahun 2019 adalah untuk mengakomodir kewajiban-kewajiban yang belum dilakukan penyetoran oleh pihak perusahaan. Sehingga di tahun 2019 berdasarkan kerjasama yang dijejaki oleh Bapak Wakil Bupati tersebut dengan tim, maka di tahun 2019 dilakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah sebesar 5.999.291.211 rupiah. Ini merupakan kewajiban untuk perusahaan yang belum diselesaikan dari tahun 2016 sampai 2019. Dan di tahun 2019 telah dilakukan penyetoran seluruhnya lewat rekening kas daerah yang berada pada PT Bank Maluku kantor Payakumbuh. Kemudian ada juga pajak yang dilakukan penyetoran berupa pajak restoran yang jumlahnya sebesar 1.414.1.924 rupiah, dan seluruh pendapatan itu wajib masuk ke rekening kas daerah, sehingga segala uang yang masuk diakomodir dalam APBD dan nanti dilakukan penggunaannya lewat program kegiatan yang dikeluarkan juga lewat APBD, sehingga seluruh pendapatan maupun belanja harus masuk dan keluar melalui mekanisme APBD. Dan terkait dengan isu yang disampaikan merupakan hal yang tidak benar. Demikian penjelasan dari saya selaku Kepala Badan Pendapatan Maluku Barat Daya. Terima kasih. Kalwedo. Oke.